Baik, terima kasih masih setia melanjutkan video kedua ini, di mana pada video bagian pertama saya menjelaskan tentang bagaimana cara analisis jalur menggunakan list rel, dan pada bagian 2 ini saya akan membuat interpretasinya. Kita kembali lagi sedikit mengingat bahwa ada beberapa hipotesis yang tadi sudah saya buat, ada 9 hipotesis. Di antaranya pengaruh langsung itu ada 6 dan pengaruh tidak langsung ada 3 ya, yang diurutkan dalam hipotesis di bawah ini. Selanjutnya, pada saat kita melihat tampilan dari path diagramnya, kita juga perlu melihat nilai pada relistnya ya. Oke, nah ini ada nilai list relnya. Di sini kita bisa membaca untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kita bisa melihat dari tabel berikut. Nah, kita fokus pada list rel estimates. Ini pada nilai maksimum likelihood di structural equation. Nah, data ini adalah persamaan Y, pengaruh langsung Y terhadap Z, X1 terhadap Z, X3 terhadap Z, kemudian X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Dan ini selanjutnya kita bisa copy, kita pindahkan data. Saya sudah memindahkan data ke dalam PowerPoint. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengaruh langsung, ini tadi ya, diambil dari list rel. Kita perlu mengisi data pada tabel berikut. Ini pengaruh langsung sudah saya tuliskan, tadi ada 6, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1 terhadap Z, X3 terhadap Z, dan Y terhadap Z. Nah, untuk nilai koefisien jalur, kita bisa melihat dari nilai X1 terhadap Y. Berarti yang ini X1 terhadap Y. Nah, nilai koefisien jalurnya adalah 0,055. Yang ini. Kemudian nilai di bawahnya 0,034 ini adalah standar errornya. Kemudian 1,63 ini adalah nilai statistiknya atau T-hitungnya. Nilai T-hitung untuk mendapatkan kesimpulan apakah X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, itu kita berpatokan kepada nilai Z ya, yaitu standarnya adalah jika nilai T-hitung kurang dari 1,96 maka tidak signifikan. Tapi kalau lebih dari 1,96 maka signifikan. Kemudian nilai nilai R square ini adalah nilai koefisien determinasinya. Itu kita bisa lihat dari nilai yang di sisi paling kanan. Nah, ini R square-nya ada 0,33. Maka kita masukkan ke sini. Begitu seterusnya. Jadi, jika X2 terhadap Y, maka nilai yang kita masukkan adalah 0,015, 0,019 standar errornya. Kemudian, nilai T-hitungnya 0,80. Begitu seterusnya. Jika Y terhadap Z, berarti Y terhadap Z 0,18, 0,12, dan 1,7. Dan nilai R square-nya 0,40. Ini untuk interpretasi pengaruh langsung. Sedangkan untuk interpretasi pengaruh tidak langsung, ini sedikit berbeda dengan pengaruh langsung, karena kalau pengaruh langsung kita bisa lihat dari tabelnya, maka tidak ada variabel penghubungnya ya. Maka
Di sini persamaannya, jika variabel tersebut untuk melihat pengaruh tidak langsung, maka nilai koefisien jalur, misalnya kita ingin melihat nilai X1 terhadap Z melalui Y, maka nilai koefisien jalur dari X1 ke Y dikalikan dengan koefisien jalur dari Y ke Z atau Y terhadap Z. Akan tetapi, persamaan tersebut tidak cukup untuk membuat sebuah kesimpulan. Maka bagaimana langkahnya untuk mendapatkan nilai pengaruh tidak langsung? Nah, ini data yang masih sama, data yang tadi. Kemudian kita tabelnya sedikit berbeda karena ini ada variabel Y-nya dimasukkan. X1 melalui Y terhadap Z, X2 melalui Y terhadap Z, X3 melalui Y terhadap Z. Ini masih sesuai hipotesis. Kemudian, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah nilai koefisien jalurnya. X1 terhadap Y, kita lihat X1 terhadap Y, ini nilainya ada 0,055. Kemudian Y terhadap Z 0,018 ini ya, Y terhadap Z. Maka dikalikan X2 terhadap Y. X2 terhadap Y 0,015. Y terhadap Z 0,018. Hasilnya ini. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan sebuah kesimpulan apakah pengaruh tidak langsung ini signifikan atau tidak? Kita bisa melihat dari nilai Z Sobelnya. Sobel test equation ini diperoleh dengan nilai Z value-nya sama dengan A dikali B dibagi akar ya, SQRT buka kurung B kuadrat, B ini adalah nilai koefisien jalur, kemudian dikali S standar error dikuadratkan ya. Dan ini untuk mendapatkan persamaan ini kita bisa melalui Excel. Excel itu akan memudahkan kita untuk perhitungannya. Nah, saya bukakan terlebih dahulu. Nah, ini data sudah saya pindahkan. Ini tadi adalah tabel dari nilai pengaruh langsung ya. Sedangkan yang di bawah ini pengaruh tidak langsung. Untuk mendapatkan nilai ini, persamaannya kita menggunakan Excel. Nah, ini persamaannya sama dengan kita menyesuaikan dengan Sobel test equation-nya ya. Jadi sama dengan diawali E6 karena ini pertama variabel X1 terhadap Y, maka A-nya ini adalah X1 terhadap Y. Ya. Kemudian dikalikan B, B itu adalah koefisien jalur Y terhadap Z, maka dikali Y terhadap Z. Kemudian dibagi SQRT, ya, buka kurung, B kuadrat ini adalah koefisien jalur ini ya, koefisien jalur Y terhadap Z. Kemudian dikuadratkan, kalau kuadrat itu kan tanda topi dan dimunculkan 2. Kemudian diberi bintang, bintang ini adalah dikali, karena ini dikali. SA kuadrat ini adalah F6. F6 ini adalah standar error dari X1 terhadap Y. Itu ada 0,034 ya di sini. F6 dikali diberi topi kuadrat karena kuadrat ini ya. Kemudian ditambah A kuadrat. A kuadrat ini adalah koefisien jalur pada X1 terhadap Y. Kemudian topi dikuadratkan, kemudian ada kali F11. F11 ini adalah koefisien error
standard error Y terhadap Z, ya, F11 dikuadratkan. Beri topi, angka 2, tutup kurung, kemudian di enter. Nah, dan seterusnya. Ini juga mengikuti ketiganya. Dan jika sudah diperoleh data seperti ini, maka kita tinggal memberikan kesimpulan apakah nilai Z-Sobelnya itu signifikan, berpengaruh signifikan atau tidak signifikan. Nah, itu tergantung patokannya atau standarnya, kelayakannya. Itu jika nilai Z ini kurang dari 1,96 maka tidak signifikan. Sedangkan jika lebih dari 1,96 maka signifikan. Nah, ini hasilnya. Karena nilai pertama, pengaruh X1 melalui Y terhadap Z, itu adalah 1,099 kurang dari 1,96 maka tidak signifikan dan semua data tidak signifikan. Ini mengindikasikan bahwa karena di awal pada saat kita melakukan uji PET analisis, kita bisa lihat bahwa datanya, nah ini datanya tidak fit karena ada salah satu syarat yang merah. Nah, ini merah, ini menandakan tidak signifikan. Maka perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan data, bukan penyusunan data, tetapi penyusunan konstruk dari masing-masing variabel. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.